bing.com. Motivasi. Perencanaan yang tidak baik katanya sama saja seperti sedang merancang sebuah kegagalan. Karena itu sebuah desain, sebuah rencana yang baik saya pikir menjadi sebuah yang sangat penting. Nah, ini beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa coba diskusikan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan konsep prinsip dari desain pesan dan pembelajaran. Kemudian kita coba mengidentifikasi beberapa elemen penting dalam desain pembelajaran. Kemudian keterampilan dalam merancang sebuah pesan seperti Bapak Ibu tadi dengan kemajuan teknologi pada akhirnya sebagai pesan dalam konteks pembelajaran. Yang lain kira-kira
Daripada kita nyari-nyarinya atau tadi saya ini bagus, ternyata di micro design tadi kita bisa memodifikasi Susana lagi duduk di Monas misalnya, oh ternyata bisa, ya kan? Tadi Bapak Angsa ada di Monas, ternyata bisa di desain. Harapannya nih terkait dengan kalau karakter itu tadi gaya belajar, ini gaya belajar audio visual apalagi hobi minat. Oh ini anak-anak kayaknya hobinya lagi senang-senang main game. Mungkin media permainan. Nah, di samping karakteristik ngomongin tentang hobi yang juga tidak boleh lupa adalah terkait dengan tujuan pokok pembelajaran yang lain. Saya pikir pembelajaran apapun harus dikaitkan dengan yang namanya teknik atau tujuan pokok pembelajaran. Nah, sekarang kalau diberikan TT itu CP ya. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu harus lihat capek-capeknya, capek-capek belajar itu seperti apa sih bisa bukan menjadi teknik. Nah sekarang kalau nggak salah remaja itu sudah ada CP yang terbaru ya 2 hari lain. Saya pikir ya tidak terlalu jauh beda lah, sehingga Bapak Ibu juga sebetulnya tidak ada kesulitan. Oke, saya bilang dulu lah Bapak Ibu nanti belajar. Nah ini ada beberapa prinsip pesan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah siap, kesiapan dan motivasi. Kesiapan siapa Bapak Ibu? Motivasi. Kemudian penggunaan alat bisa perhatian. Partisipasi aktif siswa. Prinsip pesan dalam pembelajaran apanya bisa meningkatkan partisipasi. Kemudian pengulangan. Kira-kira apa maksudnya pengulangan? Kemudian kelebihan bukan. Iya kan? Oh ini saya benar-benar capek. Oh berarti mesti bertanya. Oh adik saya kalau apa dalam pembelajaran salah satunya adalah meningkatkan yang namanya pemahaman ya. Jadi harapannya pesan-pesan tadi yang dilakukan dengan berbagai macam media tadi itu akan memudahkan materi. Meningkatkan keterlibatan, mudah-mudahan desain pesan yang kreatif dan inovatif tadi mendorong desain tadi juga lebih terlibat aktif di dalam pembelajaran. Ketiga, meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi yang tujuan akhir dari pembelajaran kita itu ya hasil belajarnya meningkat baik kognitifnya, afektifnya maupun psikologis komunikasi. Itu harapan pentingnya kenapa kita mendesain pesan di dalam sebuah teknik pesan dengan komunikasi efektif apabila pesan yang disampaikan dapat efektif kalau pesan saya, keinginan yang menjadi harapan saya jadi diterima sama oleh penerima pesan tadi. Nah ini pesan yang diterima dimengerti dan dipahami sebagaimana itu sudah dirinya. Karena kadang-kala terjadi ini ya, salah tafsir ya Pak ya. Pesan yang mau kita kirim tapi bisa aja ditafsirkan oleh orang lain. Saya terima dan kemudian harapannya bisa ditindaklanjuti oleh si penerima. Nah ini saya pikir dikatakan komunikasi efektif. Nah yang ketiga, Tidak ada. hambatan yang berarti untuk melakukan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pesannya. Nah ini saya pikir beberapa indikator pesan dikatakan efektif. Prinsipnya, nah ini prinsipnya beberapa prinsip desain-desain yang efektif harus punya kejelasan. Jelas, kalau tadi saya ngasih bunga, pemilihan katanya tepat, struktur pesannya logis,
yang